Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muzayanatul Milah dari kelas PAI Reguler A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ulangan akhir semester mata kuliah Ulumul Hadis yang dibimbing oleh Al-Ustadz Al-Fauzi LCMA. Pertanyaan yang pertama ialah, jelaskan dengan baik dan benar apa yang dimaksud dengan hadis maudhu', matruk, hadis mungkar, hadis mudraj, dan hadis maklub. Yang pertama, hadis maudhu'. Hadis maudhu' ialah segala sesuatu yang periwayatannya disandarkan pada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, dan takrirnya. Namun secara dibuat-buat, hadis tersebut secara dibuat-buat atau disengaja dan sifatnya mengada-ngada atau berbohong. 2. Hadis matruk adalah hadis yang para rawinya secara individu melakukan kebohongan agar hadis itu bertentangan dengan kaidah-kaidah yang telah diketahui dan tidaklah diriwayatkan kecuali berasal dari dirinya rawi itu sendiri. Tidak hanya itu, beberapa kriteria hadis matruk atau bisa dikatakan hadis matruk apabila para perawinya, satu, perawinya terkenal sebagai orang yang suka berdusta di dalam kalangan masyarakatnya. Yang kedua, perawinya diduga sering melakukan kesalahan. Yang ketiga, perawinya diduga sering lupa. Yang keempat, perawinya diduga sering melakukan perbuatan fasik. Yang ketiga, hadis mungkar atau hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang dhaif, di mana riwayatnya bertentangan dengan hadis yang lebih kuat. Yang keempat, hadis mudraj adalah hadis yang pada sanad dan matannya ada tambahan lafaz, bukan dari perawi tersebut yang dimasukkan oleh perawi tanpa menjelaskan tambahan itu, sehingga lafaz tersebut seolah-olah bagian dari hadis tersebut, padahal lafaz tersebut merupakan tambahan. Yang kelima, hadis maklub adalah hadis yang di dalamnya terdapat pembolak-balikan atau penukaran sanad. Contohnya ketika seorang perawi menulis sanad dari Ka'ab bin Murrah, namun perawi selanjutnya menulis dari Murrah bin Ka'ab. Yang pertanyaan kedua, apa yang Anda pahami tentang sanad nazil dan sanad ali? Sanad nazil atau hadis nazil ialah hadis yang dimana para sanadnya hanya membutuhkan banyak sanad atau membutuhkan banyak perawi untuk sampai kepada Rasulullah SAW. Sedangkan hadis ali ialah hadis yang hanya membutuhkan sedikit perawi untuk sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, sanad di sini merupakan para perawi jalannya hadis untuk sampai kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga, sebutkan tingkatan-tingkatan al-jarrah wa ta'dil. A. Tingkatan al-jarrah. Tingkatan al-jarh ada 6. Yang pertama yaitu yang menunjukkan adanya kelemahan. Dengan ini yang paling rendah dalam tingkatan al-jarh. Contoh, layyinul hadis, lemahnya hadis ini. Yang kedua, yang menunjukkan adanya pelemahan terhadap perawi dan tidak boleh dijadikan sebagai hujjah. Contoh, fulan tidak boleh dijadikan hujjah. Nah, yang ketiga, yang menunjukkan lemah sekali dan tidak boleh ditulis hadisnya. Contoh, fulan dhaif jiddan, atau tidak diterima periwayatan hadis dari si fulan. Yang keempat, yang menunjukkan tuduhan dusta atau pemalsuan hadis. Contoh, fulan muttaham bil kazib, dituduh berdusta atau dituduh pemalsukan hadis. Nah, yang kelima, yang menunjukkan sifat dusta atau pemalsu dan semacamnya. Contohnya ialah kadzab, tukang dusta. Nah, yang keenam, yang menunjukkan adanya dusta yang berlebihan, dan ini merupakan seburuk-buruknya tingkatan al-jarh. Nah, contoh, fulan orang yang paling berbohong. Fulan merupakan orang yang paling suka berbohong. Hukum tingkatan al-jarh yang pertama dan yang kedua itu tidak dapat dijadikan hujjah, namun boleh ditulis hanya untuk diperhatikan saja. Nah, untuk hukum tingkatan yang keempat dan sampai yang keenam tidak dapat dijadikan hujjah dan tidak boleh ditulis dan tidak dianggap sama sekali. B. Tingkatan at-ta'dil
At-ta'dil dibagi menjadi 6 tingkatan. Yang pertama, yang menggunakan bentuk wazan af'ala dengan menggunakan ungkapan seperti fulan adalah orang yang paling kuat hafalannya atau ingatannya. Yang kedua, dengan menyebutkan sifat yang menguatkan kesikohannya. Contohnya sikoh, hafiz, sikoh, sabat. Jadi ada di balik kata sikoh ada yang menguatkan lagi. Yang ketiga, yang menunjukkan adanya pensikohan tanpa adanya penguatan atas hal itu. Contohnya hanya sikoh, sabat, atau hafiz. Jadi tidak ada penambahan kata setelah kata-kata tersebut. 5. Yang menunjukkan pensikohan atau celaan. Contoh, fulan syekh, fulan seorang syekh. 6. Isyarat yang mendekati celaan. Contohnya solihul hadis. Hadisnya lumayan. Nah, itu merupakan kata-kata yang sedikit hampir kepada kecelaan. Hukum tingkatan al-ta'dil yang pertama sampai yang ketiga itu dapat dijadikan hujjah meskipun mereka lebih, sebagian dari mereka itu ada yang mengatakan dengan membagikan hadis mereka lebih kuat dari sebagian yang lainnya. Nah, untuk hukum keempat dan kelima tidak bisa dijadikan hujjah, tetapi hadis mereka boleh ditulis dan diuji kedua betannya dengan membandingkan hadis mereka dengan hadis-hadis yang lain. Dan untuk tingkatan keenam tidak dapat dijadikan hujjah, namun hadis mereka dapat ditulis dan dijadikan sebagai pertimbangan, bukan sebagai pengujian. Soal yang keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan kitab jami', kitab musnad, kitab sunnah, dan kitab ajza. Kitab jami'. Kitab jami' adalah kitab hadis yang memuat seluruh bab-bab hadis yang meliputi 8 masalah, yaitu aqidah, aqaid. Yang kedua, hukum, fikih. Yang ketiga, perbudakan atau riqaq. Yang keempat, adab makan dan minum. Yang kelima, tafsir. Yang keenam, sejarah dan riwayat hidup. Yang ketujuh, sifat-sifat akhlak atau syama'il. Yang kedelapan, berbagai fitnah dan kisah-kisah, yakni manaqib. B. Kitab musnad adalah kitab yang mentakhrij hadis-hadisnya berdasarkan pada nama-nama sahabat dan penghimpunan beberapa hadis pada masing-masing sahabat sebagian kepada sebagian yang lainnya. C. Kitab sunnah adalah kitab hadis yang tersusun berdasarkan bab-bab fikih dari bab iman, bersuci, sholat, zakat, dan seterusnya. Di dalam kitab sunan ini tidak terdapat hadis mauquf karena hadis mauquf tidak termasuk ke dalam sunnah, namun ia dinamai dengan hadis. D. Kitab ajza adalah kitab yang disusun untuk menghimpun hadis yang diriwayatkan oleh satu orang, baik dari generasi sahabat maupun dari generasi tabi'in. Pertanyaan yang kelima, apa yang Anda ketahui tentang sahabat, tabi'in? Nah, A. Sahabat. Sahabat adalah orang-orang yang hidup sejaman dengan Nabi, yang masuk Islam, beriman kepada Nabi, mengakui adanya Allah dan Nabi, dan meninggal dalam keadaan beriman dan dalam keadaan Islam. Itu yang dinamakan dengan sahabat. Nah, yang kedua ialah tabi'in. Tabi'in ialah orang-orang yang hidup sejaman dengan para sahabat. Mereka tidak bertemu langsung dengan Rasulullah SAW. Namun mereka Islam dan beriman mengakui adanya Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ialah tabi'in. Tabi'in ialah orang-orang yang masuk Islam dan beriman kepada Rasulullah SAW yang hidup pada zaman setelah para tabi'in. Mereka tidak sejaman dengan para sahabat, jadi mereka merupakan penerus para tabi'in yang disebut dengan tabi'in. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Masih banyak kesalahan dari apa yang telah saya sampaikan, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.